Hewan teman bermain. Muhammad kecil tumbuh besar di perkampungan Bani Sa'ad yang bermata pencaharian sebagai peternak dan pengembala. Domba, keledai, dan unta mudah sekali ditemukan di sana. Muhammad kecil sudah bermain dengan hewan-hewan ternak pada usia 2 tahun. Ternyata bermain dengan hewan ternak di perkampungan Bani Sa'ad yang letaknya di dataran tinggi membawa kebaikan untuk perkembangan fisik dan jiwa Muhammad kecil. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian para ahli tentang hewan peliharaan sebagai teman bermain berabad-abad setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Bermain bersama hewan mengajarkan Muhammad kecil untuk bertanggung jawab sekaligus melatih kepekaan beliau terhadap orang lain. Secara tidak langsung, Muhammad kecil meningkatkan keterampilan mengasuh sejak masih kanak-kanak dengan bermain bersama ternak. Tidak hanya itu, bermain bersama hewan ternak juga melatih fisik dan membawa kegembiraan bagi diri Muhammad kecil. Di kemudian hari, Muhammad kecil akan menerima upah dari jerih payahnya mengembalakan hewan-hewan ternak meskipun ia tidak memintanya. Rasa cinta yang demikian besar. Setiap 6 bulan sekali selama masa susuan, Halimah datang ke Mekah menemui ibu kandung anak susuannya, Aminah binti Wahab. 2 tahun sudah Halimah merawat dan mendidik Muhammad kecil dengan penuh cinta seperti kepada anaknya sendiri. Tidak hanya Halimah, anak-anak Halimah juga begitu menyayanginya. Mereka menganggap Muhammad bin Abdullah sebagai saudara kandung mereka. Setelah masa penyesuaian selesai, Halimah harus mengembalikan anak susuan tercintanya itu kepada ibu kandungnya di Mekah. Dengan berat hati dan diiringi kesedihan keluarganya, Halimah mengantarkan Muhammad kecil. Rasa sayang yang demikian besar membuat Halimah memberanikan diri meminta keikhlasan Aminah untuk membiarkan Muhammad kecil tetap tinggal bersamanya di perkampungan Bani Sa'ad. Mengetahui perasaan Halimah yang sangat menyayangi anak semata wayangnya, Aminah pun mengizinkan Muhammad kecil tetap diasuh oleh Halimah. Betapa gembiranya suami dan anak-anak Halimah mengetahui bahwa Muhammad bin Abdullah masih diperbolehkan tinggal bersama mereka. Perlu berhati-hati. Saat seorang ibu menyusui, maka tidak hanya nutrisi yang dialirkan ke tubuh si bayi, tetapi juga perilaku, sifat, dan kebaikannya pada anak yang disusuinya. Anak belajar dengan cara meniru orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang yang lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya. Kasih ibu sepanjang jalan. Kasih sayang ibu kepada anaknya demikian besar hingga ada pepatah yang berbunyi, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Pepatah ini menggambarkan bahwa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tidak berbatas seperti jalan yang tidak berujung. Sementara kasih sayang seorang anak berbatas seperti panjang galah atau tongkat. Inilah sebabnya Nabi Muhammad SAW menyuruh kita menghormati ibu, melebihi hormat kepada orang lain. Penyucian jiwa. Beberapa tahun berlalu sejak Muhammad kecil kembali tinggal bersama keluarga Halimah. Satu hari Halimah dan suaminya dikejutkan dengan peristiwa yang terjadi pada Muhammad bin Abdullah. Kala itu, Muhammad kecil yang telah berusia sekitar 4 tahun sedang mengembalakan kambing bersama saudara susuannya dan anak-anak sebayanya. Tiba-tiba datang 2 orang laki-laki berpakaian putih mendekati Muhammad kecil dan membawanya. Menurut hadis riwayat Muslim, laki-laki itu memegang tangan Muhammad kecil lalu membaringkan serai membuka bajunya. Ia membelah dada Muhammad kecil lalu mengambil hatinya. Kemudian mengeluarkan segumpal darah dari dalam hati Muhammad kecil
untuk selanjutnya mencuci hatinya. Setelah bersih, hati tersebut dikembalikan ke tempat semula. Saudara susuan Muhammad kecil yang melihat Muhammad kecil dibawa pergi orang asing segera berlari untuk mengabarkan peristiwa tersebut kepada Halimah. Rasa khawatir akan terjadi hal buruk membuat Halimah dan suaminya memutuskan untuk mengembalikan anak susuan tercintanya kepada keluarga besar Abdul Muthalib. Penjelasan Halimah membuat Abdul Muthalib semakin yakin bahwa cucunya ini kelak akan menjadi orang besar. Kembali ke pangkuan ibunda. Peristiwa pembedahan dada yang terjadi pada Muhammad kecil membuat ibu susuannya merasa khawatir akan keselamatan putra Aminah ini. Halimah dan suaminya mengambil satu keputusan penting. Keduanya sepakat untuk mengembalikan Muhammad bin Abdullah ke keluarga kandungnya. Ibu mana yang tak bahagia bertemu kembali dengan anak yang telah lama pisah dengannya. Begitupun Aminah yang sangat bahagia saat Muhammad diantar pulang oleh Halimah. Akhirnya Aminah bisa memeluk putra satu-satunya. Buah hatinya tersayang setelah bertahun-tahun berada jauh darinya. Saat Halimah mengembalikan Muhammad kecil ke Aminah, dia berkata, "Aku telah menunaikan seluruh amanatmu dan tanggung jawabku terhadap anak ini." Halimah pun menceritakan berbagai hal yang terjadi pada putra tunggal Abdullah bin Abdul Muthalib. Ternyata Aminah tidak terlalu terkejut mendengar cerita Halimah karena ia sudah tahu bahwa kelak putranya ini akan menjadi orang besar. Larangan mengubah nasab. Islam telah menghargai garis keturunan. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, siapa yang mengaku anak seseorang, sementara dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka surga haram untuknya. Oleh karena itu, bagi orang tua yang mengadopsi anak harus memberitahukan siapa orang tua kandung si anak dan tidak boleh mengubah nama garis keturunannya. Tanggung jawab orang tua. Seorang ayah tidak hanya berkewajiban menafkahi keluarganya, tetapi juga bertanggung jawab menjadi wali bagi anak perempuannya. Seorang anak perempuan adopsi yang hendak menikah diwajibkan untuk mencari ayah kandungnya sebagai syarat sah pernikahan. Jika si ayah telah meninggal, dapat digantikan oleh saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki ayah. Jika tidak ada, dapat digantikan dengan wali hakim.